Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita melakukan atau melaksanakan qadha salat wajib yang kita tinggalkan, baik disengaja atau tidak disengaja waktu kita kecil, ya, dan dilakukan qadha sekarang. Ikhwani wa akhwati fillah, ya, kalau antum meninggalkan salat ya ketika antum masih kecil, ya, antum belum baligh, maka enggak perlu diqadha, ya, karena antum belum mukallaf, ya, belum mukallaf, ya, karena anak kecil yang dia tidak mengerjakan salat, dosa apa tidak? Enggak berdosa, ya. Batasan seseorang dikatakan mukallaf kapan? Ketika dia masuk usia baligh, ya. Ketika dia masuk usia baligh, ya, maka dia sudah mukallaf. Berlaku baginya perintah dan larangan dalam syariat. Adapun anak-anak kecil, ya, yang belum baligh, maka kalaupun dia meninggalkan perintah dalam agama, dia tidak berdosa, ya, meskipun orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anak-anaknya sholat, ya, tapi bagi sang anak belum wajib sholat, ya, setelah baligh. Nah, adapun setelah baligh, ya, ketika seseorang dia meninggalkan sholat, dilihat apakah dia meninggalkan sholat karena disengaja atau karena faktor tidak disengaja, seperti karena lupa, ya, atau karena ketiduran, ya. Kalau seandainya seseorang dia meninggalkan sholat, ya, setelah dewasa, setelah balik, dia meninggalkan sholat karena faktor ketidaksengajaan, karena uzur yang syar'i, seperti karena faktor lupa, ya, atau karena faktor tidur, ya. Kalau dia memang ingat ada sholat yang dia tinggalkan karena ketidaksengajaan, maka wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Ya, contoh, ya, Ustaz, ya, anak ingat waktu umur 20 tahunan, ya, sekarang sudah umur 50, berarti dia lupa 30 tahun yang lalu, ya, baru ingat 30 tahun kemudian, ya. Saya mikir-mikir, ya, waktu usia 20, yani sempat ketiduran kemudian enggak sholat, ya, berarti dia meninggalkan sholat karena uzur, ya. Maka ketika dia teringat, maka wajib untuk mengqadha sholat tersebut, ya, kalau ingat, ya. Adapun, yakni ketika seseorang dia meninggalkan sholat bukan karena uzur yang syar'i, bukan karena faktor lupa, bukan karena faktor ketiduran, ya, maka tidak ada qadha bagi orang tersebut, ya. Kewajiban dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena qadha itu kesempatan yang Allah berikan bagi seseorang yang meninggalkan salat karena uzur, ya, karena uzur, ya. Adapun seseorang yang dia meninggalkan salat tanpa uzur syar'i, maka tidak ada qadha bagi orang tersebut. Tapi dia wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena menyengaja meninggalkan salat. Dosa kecil apa dosa ringan? Dosa besar yang sangat besar, ya. Meninggalkan salat 5 waktu adalah dosa besar yang sangat besar. Bahkan para ulama kita berbeda pendapat tentang status orang yang meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja. Sebagian ulama, ya, mengkafirkan, sebagian ulama memfasikkan, ya, tapi nggak ada yang enak, nggak ada yang enak, nggak ada yang ringan. Hatta yang memfasikkan jumhur para ulama, ya, mengatakan bahwasanya dosa orang yang dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktu itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain, ya, lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa khamr dan dosa-dosa yang lain, ya. Karena salat adalah tiangnya agama,
Ya, salat adalah amalan yang menjadi parameter baik dan buruknya amal-amal yang lain di hari kiamat. Ya. Maka ketika seorang muslim ya di masa lalunya dia meninggalkan salat, kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Ustaz, kalau begitu enak yang meninggalkan salat karena sengaja, enggak perlu qadha. Yang enggak sengaja ada qadhanya. Yang sengaja enggak pakai qadha. Kata siapa enak yang disengaja? Enggak enak. Yang enak yang enggak sengaja karena masih ada kesempatan apa? Dapat pahala mengqadha salatnya. Sedangkan orang yang ya sengaja meninggalkan salat enggak ada qadha, artinya dia enggak ada kesempatan dapat pahala salatnya lagi. Sudah berlalu kesempatannya. Tinggal kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara bentuk keadilan syariat. Ketika seseorang dia meninggalkan kewajiban karena uzur, ada qadhanya. Dia masih dapat kesempatan pahala tersebut. Sedangkan seseorang yang dia memang menyia-nyiakan kewajiban dari awal, ya secara sengaja dia tinggalkan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan pahala yang dia tinggalkan tersebut. Tapi kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita ketika kita merasa melalaikan salat di masa muda kita, ya, kemudian Allah berikan kita hidayah, ya, maka maksimalkan sisa umur kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksimalkan sisa umur kita ya untuk kita bersungguh-sungguh memperbaiki ya masa lalu kita yang buruk dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di akhir hayat kita bisa menjadi kafarah bagi dosa-dosa kita di masa lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya amal-amal kebajikan akan menghapuskan ya keburukan-keburukan seorang hamba yang dia kerjakan di masa lalunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi yang mulia, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, ikuti dosa dan maksiat dengan amal saleh, dengan taubat kepada Allah dan memperbanyak kebajikan setelahnya. Ya, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan ya keburukan yang dia kerjakan sebelumnya dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam.